Kisah jenaka sahabat Rasul bernama Nuaiman yang menjual Suwaibit. Dari sederet kisah Rasulullah dan para sahabat, nama Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah tentu menjadi salah satu tokoh yang tidak kalah tenar dengan sahabat lainnya. Terlebih dalam berbagai kisah, sahabat Nuaiman ini dikenal sebagai sosok yang jenaka dan senantiasa membuat Rasulullah SAW tertawa dengan segala tingkah polanya. Salah satunya berkaitan dengan perilaku Nuaiman yang kerap mengkonsumsi minuman keras. Meski beberapa kali diperingatkan dan bertobat, sahabat Nuaiman ini masih beberapa kali ketahuan Rasul meminum minuman keras. Namun terlepas dari itu, sahabat Nuaiman dikenal sebagai sosok mujahid Islam sejati. Dia merupakan Ashabul Badar karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Salah satu kisah yang paling banyak diperdengarkan dan menjadi pelajaran bagi umat muslim adalah ketika Nuaiman diajak berdagang ke negeri Syam oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Saat itu, sahabat Nuaiman ini diajak berdagang bersama salah seorang sahabat lainnya, yaitu Suwaibit bin Harmalah. Nah, Sayyidina Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan mau mengajak dua sahabatnya berdagang. Dan diajaklah Nuaiman salah satunya, dan ternyata Rasul mengizinkan. Ketika ditanya, kenapa Nuaiman diajak juga? Sayyidina Abu Bakar menjawab waktu itu, ya, untuk menemani saja begitu. Maka Rasul pun mengizinkan. Saat itu dikisahkan jika Sayyidina Abu Bakar memberikan tugas kepada seluruh sahabat yang ikut dalam rombongan untuk pergi berdagang. Suwaibit yang dikenal sebagai sahabat yang paling amanah diberikan tugas untuk menjaga makanan. Jadi kalau diberi amanah, sahabat Suwaibit ini orangnya sangat kenceng gitu ya. Tidak boleh ya tidak boleh gitu. Amanah. Sedangkan Nuaiman diberi tugas yang begitu longgar, pokoknya ikut gitu ya. Diberikan tugas apapun oleh Abu Bakar, intinya sudah pokoknya ikut saja gitu. Nah, saat itu Sayyidina Abu Bakar membebaskan Nuaiman melakukan apapun asalkan dia mengikuti Sayyidina Abu Bakar berdagang. Hingga suatu siang datang, sahabat Nuaiman merasa sangat lapar. Ini ceritanya sudah sampai di tempat berdagang. Dan dia pun mendatangi sang penjaga makanan, yaitu Suwaibit. Nah, ketika itu Nuaiman meminta sebuah roti kepada Suwaibit. Namun saat itu Suwaibit tidak langsung memberikan roti tersebut, karena hal itu tidak sesuai dengan amanah sang pemimpin rombongan, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sebelum itu Nuaiman sempat memberi pilihan kepada Suwaibit, yaitu memberikannya roti atau tidak. Nuaiman akan membuat masalah. Wah, jadi ya kira-kira Nuaiman merasa jengkel ya. Minta roti sepotong saja kok tidak boleh begitu. Nah, setelah berpikir panjang, Suwaibit memilih tidak memberikan roti kepada Nuaiman. Ya sudah, lihat saja, kata Nuaiman begitu ya. Lantaran merasa lapar dan tidak memegang uang sama sekali, akhirnya Nuaiman pergi ke pasar. Di sana dia melihat-lihat keadaan, termasuk dia melihat
Ternyata di sana ada proses jual beli hamba sahaya atau budak. Nah, saat itu dia menemui jika satu budak atau satu hamba sahaya dijual seharga 100 dirham sampai dengan 300 dirham, sebuah harga yang mahal pikirnya. Kemudian Nuaiman mengatakan kalau dia itu punya hamba sahaya, punya budak dengan harga yang jauh di bawah yang mereka jual, yaitu cuma 20 dirham saja. Tentunya hal itu membuat orang-orang di pasar bertanya-tanya. Mereka tertarik dengan harga yang sangat murah. Kemudian Nuaiman pun menyampaikan jika budaknya itu punya kekurangan, punya kelemahan, yaitu ketika ditangkap selalu dia bilang jika dia bukan budak, dia bukan hamba sahaya, melainkan hamba merdeka. Wah, cerdik sekali kan Nuaiman. Nah, singkat cerita Nuaiman pun mengajak Suwaibit ke pasar, dan saat itu Suwaibit ditawarkanlah sebagai budak oleh Nuaiman, ya. Dibelilah oleh seseorang di pasar dan diminta untuk bekerja Suwaibit ini. Suwaibit kaget, waduh. Nuaiman pun kemudian membeli makanan dan dia membeli juga hadiah untuk Rasul pun dia beli, ya. Dari hasil menjual Suwaibit tadi, sang penjaga makanan. Sampai pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar mencari Suwaibit, ya. Sayyidina Abu Bakar datang gitu kan. Oh, Suwaibit kemana? Tidak ada. Lalu Nuaiman dengan santai menyampaikan jika dia sudah menjual Suwaibit. Suwaibit sudah saya jual, begitu katanya. Jadi memang salah satu ciri khas Nuaiman ini sering membuat perkara masalah yang lucu gitu ya, jenaka, tapi dia juga jujur apa adanya. Dijual ya dia bilang dijual gitu, jujur. Nuaiman kemudian membawa Abu Bakar ke pasar, ya, dan membeli kembali Suwaibit. Kisah itu kemudian diceritakan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Mendengar kisah itu, bagaimana sikap Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sangat senang gitu ya. Sampai beliau gigi gerahamnya terlihat oleh para sahabat, saking gelinya mendengarkan cerita ini. Bahkan kisah itu selalu beliau ceritakan berulang-ulang kepada para tamu yang datang karena saking lucunya. Itu sebabnya sahabat senantiasa merasa senang ketika Nuaiman datang, karena menghibur Rasulullah. Bukan hanya kisahnya menjual Suwaibit saja, kisah Nuaiman lain seperti pernah dia satu ketika memenggal unta tamu Rasul. Juga banyak yang suka dengan cerita ini, ya. Dan kisah Rasulullah itu menunjukkan bahwa kehidupan Rasulullah itu ternyata tidak melulu tegang, ya. Tidak terlalu serius terus. Ternyata juga ada lucu-lucunya dan sangat indah.